Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Nurtiana Restu, NPM 1962 dari kelas 5A, akan menjelaskan materi tentang penulisan karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang berisi informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi. Fenomena dan peristiwa tersebut ditulis berdasarkan kenyataan atau fakta, berarti bukan fiksi. Sebagai contoh, karya ilmiah ini tentang pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya masyarakat, penelitian, dan lain sebagainya. Terdapat juga jenis-jenis karya tulis yang dibagi beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama, karya tulis ilmiah. Dwi Loka menyatakan bahwa karya tulis merupakan suatu hasil pemikiran dari seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Jenis karya tulis yang kedua adalah karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah ini adalah sebuah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang suatu pengetahuan dan pengalaman dengan kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung dengan fakta-fakta umum, dan menggunakan gaya bahasa yang populer, tetapi tidak terlalu formal. Yang ketiga, ada karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer ini adalah jenis karya tulis yang menggunakan bahasa yang populer sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat untuk dibaca. Selain jenis-jenis, terdapat juga ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama ada karya tulis ilmiah. Ciri-cirinya adalah bersifat logis. Maksudnya, apabila suatu data, argumen, dan penjelasan yang dikemukakan dapat diterima dengan akal. Dan yang kedua ada bersifat sistematis, yaitu setiap permasalahan yang diuraikan disusun secara teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih. Dan yang ketiga bersifat objektif, yaitu apabila suatu alasan, keterangan, maupun penjelasan dikemukakan sesuai dengan aslinya. Dan ciri-ciri yang kedua ada ciri-ciri karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajiannya disertai dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi yang terjadi di dalamnya bersifat dramatisir, dan bersifat persuasif. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah karya tulis populer. Karya tulis populer memiliki ciri-ciri khusus yang terdapat di dalamnya, yaitu menggunakan bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah. Sikap penulisan dalam karya ilmiah adalah objektif, komponennya bervariasi sesuai dengan jenisnya, dan struktur sajian karya ilmiah sangatlah ketat yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Selanjutnya ada tujuan karya tulis ilmiah. Tujuannya yaitu untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. Dan yang kedua, karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Yang terakhir, dapat melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selain tujuan, juga terdapat manfaat karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama untuk melatih dan menggabungkan beberapa hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan. Yang kedua, penulis dapat berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, dapat mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang, dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis, yang mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Selanjutnya, penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yakni satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan. Selanjutnya, penulis ikut menyumbangkan dan
bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat, selanjutnya sebagai bahan penelitian atau acuan pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Terdapat juga karakteristik dari karya tulis ilmiah, yaitu tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori, dan yang kedua harus lugas, maksudnya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang ketiga harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Yang selanjutnya efisien, artinya menggunakan kalimat, kata, dan bahasa yang baik, sesuai dan mudah dipahami. Yang selanjutnya efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus ringkas dan padat. Selanjutnya objektif, artinya berdasarkan fakta. Kerangka karya ilmiah bersifat konkret dan benar adanya atau tidak mengada-ngada. Selanjutnya sistematis, artinya penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Materi selanjutnya yaitu bagian-bagian dari karya ilmiah. Nah, materi ini menunjukkan sistematika cara membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, di halaman awal itu ada halaman judul, terus ada kata pengantar, ada daftar isi, tentunya ada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana di pendahuluan ini terdapat subbab, yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penulisan, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada manfaat penelitian, yang keenam ada sistematika penulisan. Selanjutnya ke bab 2 yaitu ada pembahasan, yaitu pembahasan adalah hasil dari suatu karya ilmiah yang sudah kita buat. Dan yang terakhir ada bab penutup, di mana bab penutup ini terdapat simpulan dan saran. Dan di halaman yang terakhir ada halaman daftar pustaka. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.